Raja Imam Masjid Al-Falah dan seluruh perangkat masjid dan seluruh guru-guru yang senantiasa setia bertugas di masjid, dan juga kepada seluruh guru-guru yang lain yang kabar hadir. Ana mungkin kamu sebut nama satu persatu, mudah-mudahan mandum dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang bahagia ini kita malam terakhir menjelang Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan kita tawakuf, berhenti sebentar untuk memfokus diri beribadat kepada Allah. InsyaAllah pengajian kita lanjutkan sesudah Syawal. Pada malam ini kita akan mengkaji kitab hikam yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dalam kalam hikmat yang keselanjutnya beliau mengatakan tentang ketidakmampuan seorang hamba untuk melihat Allah dengan mata batin karena akibat terhijab. Sebenarnya bukan Allah yang menghijabi diri sendiri, tetapi manusialah yang terhijab daripada Allah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain, al-haqqu ta'ala laisa bimahjubin fa innamal mahjubu anta anin nadhar ilaihi. Al-Haq Ta'ala, sesungguhnya Al-Haqqu Ta'ala, Allah yang maha benar lagi maha tinggi, ia Allah. Laisa bimahjub, tidak ianya Allah itu dengan terhijab. Artinya laisal hijab wasfan lahu subhanah, tidaklah hijab itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inamal mahjub, hayasanya yang dihijabkan, artinya al-muttasif bil hijab, ayasanya yang memiliki sifat dengan hijab. Anta itu engkau, bisifatikan nafsaniyah, dengan sifat-sifat kamu yang dibangsakan kepada diri. Jadi ternyata Allah yang maha hak tidaklah terhijab. Yang terhijab adalah pandanganmu sehingga kau tak bisa melihatnya. Jadi kita tidak bisa melihat Allah dengan mata batin. Hakikatnya diri kita terhijab, bukan Allah yang terhijab. Kenapa kita terhijab? Karena kita memiliki sifat-sifat dan karakter-karakter diri kita, karakter-karakter kemanusiaan kita, yang sifat-sifat tersebut ketika lebih menonjol pada seorang hamba, dia akan terhijab daripada memandang Allah. Fa in aradtal wusul ilaihi, maka jika kamu punya keinginan untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam hadrah Allah, fabhas an uyubi nafsika wa alijaha, maka kamu teliti dan periksa tentang keaiban-keaiban diri kamu, wa alijaha, dan bermualajah, obati akannya keaiban diri kamu, niscaya sampailah kamu kepadanya Allah, dan engkau akan memandang Allah dengan mata batin kamu. Jadi kalau ingin melihat Allah dengan mata batin, kunci langkah pertama yaitu koreksi semua keaiban-keaiban, sikap-sikap dan perilaku-perilaku buruk yang ada pada diri kita dengan cara bermualajah. Maksud bermualajah, mengobati, dengan arti kata bermujahadah, melawan, dan berriyadhah, melakukan latihan-latihan rohani sehingga sifat-sifat yang tidak baik tersebut berhasil kita kikiskan. Baru kita sampai kepada Allah dan akan mampu memandang Allah dengan mata batin. Summa istadalla ala nafil hijab anir rabb biqaulih, kemudian oleh musannif Ibnu Athaillah menjadikan dalil, berdalil ia di atas hilang hijab daripada Tuhan biqaulih, dengan katanya musannif. Mana dalil Allah tidak terhijab? Yang terhijab justru kita. Dalil aklinya, logikanya, idlau hajabahu syai'un la satarahu mahajabah, karena jikalau dihijab akannya Allah oleh sesuatu, sungguh ditutupi akannya Allah oleh benda yang menghijabi akannya Allah. Yang dah pegang Allah terhijab, berarti nak benda yang menutupi Allah. Mungkin nak benda yang menutupi Allah.
yang Allah bisa ditutupi oleh benda lain. Allah Al-Qahir ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa fauqa ibadi, di atas seluruh hambanya. Tenauka dalil dia. Tak kena penjelasan dia apa-apa. Jikalau dihijabi akannya Allah oleh sesuatu, niscaya sungguh ditutupi akannya Allah oleh benda yang menghijabi akannya Allah. Wa dufi'a bidzalika ma yutawahham, dan ditepiskan dengan demikian dalil akan apa yang pernah disangkakan orang min adami istihalatil hijab, daripada tidak mustahil hijab pada hak Allah, karena hijab hanya saja dijadikan akannya hijab oleh para pembesar dan para pemimpin. Maka dianya hijab yumbi'u, justru memberitahu daripada tinggi derajat dan menjadi indikasi dengan agungnya Allah. Maka di mana letak kekurangan? Jadi ada sebahagian orang beranggapan Allah memiliki hijab justru bukan kekurangan, karena mereka menyamakan Allah seperti pemimpin. Dianggap Allah sama seperti Jokowi, ketika datang ada yang menghijab, pas pampres menghijab beliau. Ketika datang Kapolri kemarin, ada polisi-polisi bawahan-bawahan beliau yang menghijab beliau, sehingga orang tidak mudah untuk bersalaman. Jadi ada anggapan sebagian orang Allah tidak apa-apa memiliki hijab, karena Allah kan pemimpin. Seorang pemimpin ada hijab, justru itu menunjukkan rif'ah wal azamah, mulia dan agung. Jadi anggapan seperti itu ditepis dengan alasan logikanya, law hajabahu syai'un lasatarahu mahajabah. Andainya Allah bisa dihijab, berlapis. Lagi pemimpin dunia kena pengawal berlapis. Nah, pengawal istilah yang lapisan pertama dan lapisan kedua kan. Nah, lapisan le istilah lah menyebab pengawalan-pengawalan, menyebab Kopassus na istilah grup-grup. Nah, grup A, nah grup B. Di berlapis pengawalan. Nah, yang melengket, nah yang pengawalan di luar, nah yang ada truk pemimpin di fitur pemimpin yang sampai truk dalam. Nah, yang di luar bak jaga bak motor, di na lapisan-lapisan. Dia ada pegah Allah dihijab le sesuatu, berarti Allah na benda yang menutupi Allah. Maka ini gedafaknya maksudnya getepis, didafakkan dengan demikian dalil apa yang disangkakan orang daripada tidak mustahil hijab pada hak Allah. Karena hijab biasanya dijadikan akannya oleh pembesar dan pemimpin. Maka dia hanya hijab memberitahu daripada rif'ah tinggi, dan menjadi indikasi isy'ar dengan azamah agung. Maka di mana letak datang kekurangan. Wa hasilud dafa', kesimpulan daripada menolak anggapan itu, annahu law hajabahu, sesungguhnya pekerjaan jikalau dihijab akannya Allah oleh sesuatu, sebagaimana dianya dihijab oleh sesuatu kedudukan para pembesar di dunia, lasatarahu, niscaya sungguh menutupi ianya sesuatu akannya Allah. Walau kana lahu satir, jikalau ada baginya Allah penutup, lakana liwujudihi aizatih hasirun, sungguh ada bagi wujudnya Allah, sungguh ada baginya Allah itu satir, pembatas. Ada ianya pembatas. Kalau ada baginya Allah pembatas atau penutup, sungguh ada bagi wujud, artinya bagi zatnya Allah, hasirun, pembatas. Hasirun hasar, yang membatasi. Tanya maksud nasatir lah, lagi urinam. Kena satir, itu kan terbatas hanya kejap kena. Enam lagi, metun. Jadi mereka pegah Allah nasatir, sama dengan Allah na yang hasir, na yang membatasi. Karena dituntut lazim oleh satar, oleh penutup, akan dibatasi allazi ditutupkan dalamnya satar. Tiga urinang dalam masjidnya terbatas tabingnya hanya lepas kena. Berarti tabingnya satar, otomatis gara-gara na satar atau satir, berarti orang yang berada di balik satirnya terbatas dalam satir. Wa kullu hasirin li syai' wa huwa lahu kahir. Tip-tip sesuatu yang mampu membatasi bagi sesuatu yang lain, maka dianya sesuatu yang pertama bagi sesuatu yang lain itu berkuasa. Benteng berkuasa terhadap orang yang nak belah di benteng sehingga hanji itu bit. Kan? Jeruji penjara berkuasa terhadap
narapidana yang dalam penjara sehingga narapidana tidak bisa melepaskan diri. Demi Allah nak satir, nak benda lain yang berkuasa di hati Allah. Li'annahu yamna'uhu min wara'ahu, karena bahasanya pembatas itu menghalangi akannya sesuatu daripada barang yang ada di belakangnya. Wa yaksuruhu ala mahallih, dan membatasi akannya sesuatu di atas tempatnya, hanya bergerak. Wa yaj'aluhu bi asri qabdatih, dan menjadi ia akannya suatu pada seluruh genggamannya, dalam kekuasaannya. Asri bermakna jami'i. Wa tahta hukumih, dan di bawah hukumnya. Lagi tembok-tembok jeruji-jeruji penjara menguasai narapidana yang dalam penjara, membatasi narapidana yang dalam penjara, menjadikan narapidana dalam penjara di bawah kekuasaan jeruji tersebut. Menangka Allah miona dibatasi oleh pulain. Wadhalika, demikian itu dibatasi Allah oleh benda-benda yang lain tidak sah pada hak Allah. Karena firman Allah sendiri dalam kitabnya Allah, iaitu yang berbunyi wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Allah yang berkuasa di atas seluruh hambanya. Maksud fawqa di atas tersebut fawqiyah makanah wa jalalah, la makan. Beda makanah dengan makan. Yang makan tempat, yang makanah posisi. Maksud Allah di hati hamba, kan Allah bertempat di hati hamba, tapi posisi Allah di hati hamba. Keagungan dan posisi derajat Allah di atas segala hamba-hamba Allah. Yang makna fawqiyah makanah wa jalalah, la makan. In qulta, jika kamu bertanya, kaifa ja'alal hijab malzuman was satra laziman ma'a annal hajbah was satru. Jika engkau bertanya bagaimana dijadikan akan hijab sebagai malzum dan dijadikan satar sebagai lazim. Ya surah mentek dia tahu. Mioro ne hana pernah bermentek berarti ne hukum dah dia. Buno dia teh lang matan law hajabahu syai'un la satarahu. Satrun nyan lazim, hijab nyan malzum. Jadi jadi pertanyaan ini, pakan hijab gepegat ke malzum, satar gepegat ke lazim. Ma'a anal hajibah was satru, beserta bahawa sungguh hijab, dianya hijab itu satir. Antara lazim dengan malzum harus mughayarah, berbeda. Hanjit lazim itu in malzum. Lazim wate sira urang masa urang yang na ilmu, sira urang lazim wate urang yang na akal, berarti bisa menerima ilmu. Yang lazim kan, antara lazim dengan malzum kali lain. Lazim matena Honda ke rumah, berarti na orang dalam. Lazim matena Hon motor langgarasi, berarti na orang po rumah nak kejak tahu. Nan leda kira-kira kemangat mudah terpahami. Berarti antara lazim dengan malzum harus mughayarah. Malzum na motor, lazim wujud orang dalam rumah. Antara orang dengan motor kira-kira na beda apa hana? Beda. Ya kan? Berarti lazim na orang di rumah, malzum na motor langgarasi. Ini antara hijab dengan satir dia ada bermakna dengan apa? Mana hijab pada? Makna satar pada sih. Jadi antara hijab dengan satir sebuah makna. Jadi dia sebuah makna kiban cara hijab ke malzum, satir ke lazim. Lan jawab kan syarah, makna hijab innama yus'ir fil urfi bima taqaddama. Makna hijab hanya saja isyar, memberitahu, menjadi kode pada uruf dengan apa yang telah lalu daripada tinggi dan azamah. Kita yang bago, kita yang lego pada yang nama rumpak dengan Abu Syekh hana letak pengawal. Yang letak pengawal gekul dalam bahasa Arab terhijab. Nama rumpak dengan hana terhijab. Mana terhijab? Du. Cuman hanjit tak betul. Apakah hanjit tak betul? Karena rif'ah wal azamah, tinggi derajat. Jadi ategukeun hijab nya dalam pandangan uruf le. Dalam pandangan uruf, walau tetapi makna secara sepintas antara terhijab dan satir saboh, tapi dalam pandangan uruf mio terhijabnya na indikasi kepada tinggi derajat. Pakan drone terhijab kalau nijak kedih ba abu mesti hana merumpa, kalau nijak kedih ba gubernur hana merumpa, nijak ba wali hana merumpa. Dah kadang-kadang enggaknya, tapi dalam bahasa Arab kita kun terhijab
gara-gara le pengawal. Kemudian wala yusyair bihasril mahjub, dan han memberitahu dengan hasar mahjub. Mia sekedar terhijab yang memberitahu kepada tinggi derajat tu. Adapun yang dihijabi, katakanlah Allah terhijab, yang dihijabi han memberitahu, hana indikasi bahawa yang dihijabi yang terbatas. Cuman urang lain han teruk genan karena nyan zat raya. Tapi hana memberitahu bahawa mahjub terbatas. Tapi wa makna satir bermula makna satar atau sebalik. Maksud atau sebalik nak memberitahu kepada terbatas. Maka dianya terhasar mahjub, dianya satar, itulah alladhi yang dilazim oleh hijab akannya alladhi beserta terbatas mahjub. Jadi sekedar kata-kata hijab tu han terpahami keterbatas mahjub, maka payah tulis satar. Waktu tulis satar berarti melazimi kepada terbatas mahjub, maka dijadikan akan satar akan kelazim lam muqaddimah syartiyah pertama, supaya dijadikan akannya satar akan ke malzum lam muqaddimah yang kedua. Nyo kias iktirani. Kias iktirani terdiri daripada dua buah muqaddimah. Na muqaddimah syartiyah ataupun kubra, na muqaddimah yang kedua istisnaiyah ataupun sughra. Undang-undang kias istisnai yang tuhanam pun hanaupu dengar je lementang. Kias istisnai jina dua buah yang menatijah, dua buah hana menatijah. Menyo istisna muqaddam, istisna in muqaddam, natijah in tali. Istisna nakid tali, natijah nakid muqaddam. Yang hana menatijah dua buah. Istisna in tali yang hana menatijah, istisna nakid muqaddam yang juga hana menatijah. Dia hana menatijah dua buah saja. Dua buah. Pertama istisna in muqaddam, natijah in tali. Cuma contoh dia. Lau kana hadha insanan bahwa hayawanun, lakinnahu insan bahwa hayawan. Lau kana hadha insanan yang muqaddam, lakana bahwa hayawan yang tali. Waktu tak istisna lakinnahu insan. Insan ke muqaddam lah, lakinnahu insan bahwa hayawan. Mio sebalik je istisna nakid tali, natijah nakid muqaddam. Lau kana hadha ghairu insan bahwa ghairu hayawan, lakinnahu insan bahwa hayawan. Ti istisna nakid tali, natijah nakid muqaddam. Nyom yang gaino, nya yang istisna ino muqaddam, natijah intali. Yang nampu ke sedikit nostalgia tentang bagi urun-urun yang pernah bermentek. Katrip ketinggal mungkin. Jadi kata-kata hijab benar je ke malzum, kemudian satar je ke lazim. Nanti kepegang mukadimah kedua, satar yang je ke lazim kepegang ke malzum lam. Dah yang je ke lazim tid lakana li wujudihi hasiruna, yang je ke lazim je. Wal makna bermula kesimpulan anna law nadarna ma taqtadhihi 'azamatu subhanahu min subutil hijab lakana lahu satir fataghayyara al muqaddam wat tali bihadza tahwil. Jikalau kita perhatikan apa yang dikehendaki akannya oleh kebesaran Allah Subhanahu Maha Suci Allah daripada subut, daripada adanya hijab pada Allah, sungguh ada baginya Allah satir. Jadi bila pegah Allah na hijab berarti Allah na satir. Berarti kengkau beda antara muqaddam dan tali dengan ini. Ini tafsir. Jadi beda tafsir makna satir dan makna hijab sabo. Makna hijab yang menunjukkan kepada kebesaran. Makna satir terbatas Allah, hana bebas bergerak. Mana ke lain-lain makna? Makna hijab, Allah saking agung dan besar Allah sehingga terhijab pada. Makna satir terbatas ruang gerak Allah. Yang bilangan kah berbeza makna mughayarah, kah berbeza antara muqaddam dan tali. Muqaddamnya muqaddimah syartiyah, tali muqaddimah istisnaiyah. Yang nampu nama Allah. Bayang nak tanggup paut dengan inti pembahasan. Siapa? Siapa? Mbak? Terbatas. Mbak Hasirun.
terhijab. Nasatir, terbatas. Nasatir na penutup, terbatas. Lazim yang kedua, dua lazim. Mukadimah pertama, law hajabahu syai'un la satarahu ma hajaba, wujud satir yang lazim. Kemudian lazim yang dalam mukadimah pun langkias pertama tak pegak ke malzum langkias kedua, law kana lahu satir, baru lazim yang kedua la kana liwujudi hasir. Ti hasir yang lazim kedua. Benar, law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah yang lazim pertama. Kemudian ngecok lazim yang ngepegak ke malzum dalam mukadimah tabatut, law kana lahu satir la kana liwujudi hasir. Jadi yang lazim kedua adalah wujud hasir. Wujud hasir, wujud pembatas. Yang satir penutup, pun terhijab, kedua tertutup, ketiga terbatas. Jadi yang diutat mustahil ba Allah mida pegah terbatas. Ini yang terbatas ke ruang gerak Allah terkungkung lang sabah daerah. Agak orang dalam penjara, ruang gerak je ya lang kamar put kali put yang tagai hanjit holain. Jadi pertama mida pegah Allah terhijab, Allah disatiri. Mida pegah Allah disatiri, Allah dihasir. Hasar kan, hasaran makna kepung, diserang. Hasar makna batas. Adat hasar, innama kan adat hasar. Ti hasar dibatasi. Arti abu yang kedua, lazim yang kedua yang maksud inan. Yang maksud inan lazim kedua, maka jika tambah tabatul lam law kana lahu satir lakana liwujudi dzatihi hasirun. Listilzam satiri inhisar mastur fi. Wa kullu, ini qadhiyah ke leboh ke qadhiyah. Wa kullu hasirin lisik fa walahu kahir. Titik benda yang mampu membatasi bagi benda yang lain, di benda pertamanya anggap berkuasa di benda yang lain. Katanya petugas atau seksi di daya atau asrama santri kan tak batasi ruang gerak santri. Yang hanya tubit, yang berujuk tubit tak beut, yang berujuk tubit tak jamaah. Di luarnya harus mulang, harus belajar. Katanya ke al-kahir atau waknya kan. Demi dah pegah Allah Taala nazat yang hasir membatasi Allah. Berarti Allah Taala nazalain yang al-kahir atau Allah. Padahal Al-Quran begah wa huwa al-kahir fauqa ibadih. Yang merutuk banatijah. Dilheboh qadhiyah kagatu. Pertama law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah. Kedua law kana lahu satir la kana liwujudi hasir. Kullu hasir li syai' fa huwa lahu kahir. Dia tebak natijah ngahai tim. Dia teka hai tim natijah tanda mukadimah ni hana betul. Tak sabah tanda mukadimah liket pasit natijah haji pasit. Ya dah pegah Allah Taala na yang berkuasa tu Allah menentang dengan dalil nas Al-Quran wa huwa al-kahir fauqa ibadi. Mendengar natijah iaitu bid benar karena pasit natijah di pasit mukadimah liket. Tidak pegah Allah na dihasir pasit sid, ketika pasit Allah na dihasir juga pasit mukadimah yang pegah Allah na disatir. Ketika pasit mukadimah yang pegah Allah na disatir juga pasit mukadimah yang pegah Allah dihijab. Membakan dihandu tanya Allah ngamata batin berarti antal mahjub. Draw tanya yang terhijab kan Allah. Yang kata yang maksud kan al-haq laisa bimahjub. Innamal mahjub anta anin nazar ilaih. Yang idlah hajabahu sampai habis yang istidlal kun. Dia tanya kalau bermantek kamu pun betul yang istidlal. Arti yang maksud atau yang dipegah tayatih sebagai Allah na terhijab. Yang menghijabi Allah adalah diri kita yang sendiri. Mancara ada bergadah kiban kalau purna oleh tengku syurkawi pak yata sebagai pensyarah. Purna cara untuk supaya baik dia terhijab fabahas an uyubi nafsika wa alidha. You koreksi keaiban diri tanya dan you mualajah. Mualajahnya berarti harus tak upayakan melalui proses mujahadah dan riadah untuk mangat mampu tak obati keaiban-keaiban diri kita yang punya penyakit yang kagadah dalam hati baru dia keadaan Allah ngamata hati. Ukhrud bir riadah wal mujahadah nya berkenaan dengan kalami kemat ilikut gelanjut lam ukhrud bir riadah keluarkan olehmu dengan cara riadah latihan-latihan ruhani wal mujahadah dengan cara bermujahadah min ausafi basyariyatika daripada sifat-sifat atau karakter kemanusiaan kamu yang tercela. Mandum urang memiliki karakter kemanusiaan.
Jadi wasaf basyariah dengan sebahagian ilmu tasawuf bedakan antara wasaf basyariah dengan wasaf insaniah. Insaniahnya menunjukkan tanya pengabdian kepada Allah. Pinya basyariahnya sifat-sifat yang tak miliki dia tanya kadang-kadang nasifat bahaim, nasifat-sifat yang bak binatang, bak makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi cara giyusudra daripada sifat-sifat basyariah bersamaan ada demikian sifat itu zahir. Dah sifat basyariah yang zahir iaitu al-qaimah bil jawarih, sifat yang bertempat pada anggota fisik. Contoh sifat keji yang bertempat bak fisik tanya lagi ribah. Bak bertempat bak fisik tanya, bak fisik lisan ribah. Dan namimah, adu domba, wa qatlin, membunuh, batangan, wa salabin, salapnya merampas, salap merampas harta orang, au batinah, atau sifat tercela tersebut sifat yang batin. Dia yang sifat batin al-qaimah yang bertempat dalam hati. Contoh kaki berin, sombong, wa'ujubin, ujub, waria, beribadat bukan karena Allah, sum'ah, ingin terkenal, hikdin, dendam, hasud, dengki, hubbil jah, gila kepada kehormatan, wamal, dan gila kepada harta, ila ghairi dzalik, hingga lain demikian. Yang sifat-sifat yang tercela. Nah, sifat tercelanya berada pada anggota fisik zahir, nah sifat tercela berada pada anggota batin. Walamma kanan awsah basyariyah syamilah li awsah mahmudah qata'an wal iman wa hiya ghairu muradah abdala minha qaulah. Dan tak kala adalah sifat-sifat manusia itu mencakup bagi sifat terpuji. Walaupun sifat manusia sifat yang nabak manusia, boleh jadi sifatnya memiliki nilai positif, sifat God, boleh jadi sifat memiliki nilai negatif, sifat anagat. Jadi kerana ada sifat manusia icakup kedua buah sifat, lagi tercontoh sifat terpuji lagi ta'an dan iman, padahal dia sifat terpuji tidak dimaksudkan. Karena yang you pinah batanya sifat manusia yang hanagat, kan sifat manusia yang god pita pinah. Tengam tak putan le batanya yang god pihana le, yang hanagat pitang. Jadi yang you pinah sifat yang hanagat, sifat yang god hanagat you pinah. Yang maksud ghairu muradah. Abdala minha, isya gebadal oleh musannif daripadanya sifat basyariah bunuh akan kata musannif. Dah kata musannif an kulli wasfin munaqidhin li ubudiyatika. Pandai tak keluarkan diri tanya daripada sifat kemanusiaan, daripada setiap sifat yang kontradiksi bagi predikat kehambaan engkau, bagi ubudiyah engkau. Bahkan you pinah sifat-sifat yang bertolak belakang dengan penghambaan tanya kepada Allah, litakuna linida'il haq mujiban, supaya adalah kamu bagi panggilan Allah yang maha benar itu yang menyahuti, supaya tanya mampu menyahuti panggilan Allah. Agar tanya mudah menyambut panggilan Allah, harus keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan penghambaanmu, supaya mudah bagimu menyambut panggilan Allah yang hak. Jadi seseorang harus berusaha keras melawan hasrat-hasrat negatif dalam diri kitanya yang kontra dengan posisi ubudiyah tanya. Tanya diciptakan oleh Allah liya'budun, sebagai hamba. Apapun sifat-sifat yang kontra dengan posisi ubudiyah harus dilawan dengan keras untuk dihilangkan sifat tersebut. Dalam diri manusia ada satu karakter ataupun sifat-sifat basyariah, iaitu watak manusia sebagai dimensi material. Karena manusianya memiliki jasad, arti manusianya memiliki dimensi material, yang mana jasad tersebut memiliki kehendak nahun, yang jika tidak dikendalikan kehendak atau kehendak tersebut, hawa tersebut bisa merusak. Misalnya sifat kejasadan atau jasad yang pada manusia meniscayakan manusia itu untuk makan, minum, melakukan kegiatan-kegiatan seksual dan yang lainnya.
Jika hasrat-hasrat itu tidak disetting atau diatur dan dilepaskan, dibiarkan liar begitu saja, tentu itu akan merusak manusia yang bersangkutan. Jadi hasrat yang diberi Allah padanya, hasrat makan, hasrat minum, hasrat galak ke lawan jenis, hasrat ingin melakukan hubungan seksual, dibiarkan liar tanpa disetting, tanpa dikontrol, malah akan merusak. Maka untuk menghilangkan adanya perlu sifat-sifat kemanusiaan yang mendominan katanya perlu tepis, perlu singkirkan, sehingga yang tinggal sifat-sifat yang positif, sifat-sifat terpuji. Watak manusia yang lain sebagai contoh kesombongan, kedengkian, iri dan sebagainya, itu semua bertentangan dengan kedudukan manusia sebagai hamba. Yang namanya hamba harus tawadhu. Yang namanya hamba hanya sombong, pasrah kepada kehendak Allah. Jadi pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, sisi positif, sisi baik dan sisi buruk. Karena itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan tanya, apabila kitanya mampu mengendalikan sisi buruk yang ada pada diri kita dan semaksimal mungkin tak isi dengan sisi-sisi baik yang kita miliki, maka hal itu akan mampu mengantarkan kita menuju kepada hadrah Allah. Yang maksud dalam penjelasan hikmat ini. Jadi hilangkan semua sifat yang kontradiksi dengan ubudiyah. Antara lainnya metabui dalam tak jai terus mengpluh boh lebih penyakit hati. Penyakit hati selamanya yang biasa ada pegah bak orang kan dipluh boh. Ini dalam syarah hikam maknanya tabui luar apa? Metabui dalam mengpluh dua boh. Contoh penyakit hati, termasuk ia kegasin penyakit hati. Bukan dia tabur kitab tafsir akhlak, kita akhlak apa ia kegasin tentang penyakit hati. Khauful faqri. Khauful faqri ia ke fakir termasuk penyakit penyakit hati yang harus tak tepis baikna dalam jiwa tanya, sehingga menyona dalam jiwa tanya yang kontradiksi dengan penghambaan tanya. Bahkan kadang-kadang tanya lebih tak utamakan mengejar dunia ketimbang ibadat, karena salah satu penyakit batin yang menteng menggerogoti tanya itu khauful faqri, ia ke fakir. Jadi penyakit batinnya le kan macam namanya kadang di dalam halaman lepluhan lebih mengpluh bila mulai dari bukan kibru, ujub, riya, sum'ah, hikdu, hasad, alian tazallul lil aghniya, istihkar fukara, tarkus sikah bi maji rezeki, ana percaya dengan truk rezeki, khaufi sukutil mandilah min qulubil khalqi, ya dakul gadah yumbak manusia, alian syuhi krit bukhul tulil amal. Le tak penyakit batin yang katanya dijelaskan detail dalam kitab-kitab raya. Jadi kan semacam ada orang bilang dipluh kagak, okey bang kahana dipluh kaman. Padahal nampak puluh dua botim tu. Dipluh boh tak kaya hana, dipluh boh yang boleh dalam kitab penyakit raya. Cabung-cabung dia tak jai duma. Kan kemudian ta lanjut dalam kaya jangan mujiban litakuna linida'il hakim mujiban li'annaka idza kharajta an tilkal awsah madhmumah ittasafta bimahasini sifat. Karena bahawa sungguh engkau apabila engkau telah keluar daripada demikian sifat-sifat tercela, niscaya engkau bersifat dengan yang elok daripada sifat-sifat. Contoh sifat yang elok lagi tawadhu bagi Allah, khusyuk di hadapan Allah dan membesarkan bagi perintah Allah, menjaga bagi batasan-batasan Allah, dengan hudud atau batasannya nata-nata yang diharamkan. Wal khaufi minhu, dan takut daripadanya Allah, dan ikhlas dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka ketika itu mampu kita sifati diri kita, yunadika nidaan maknawian, memanggil oleh Allah akan engkau akan panggilan maknawi. Mana panggilan maknawi? Panggilan dalam hati, tapi hana dia tak dengar suara. Memanggil Allah akan engkau akan sebagai panggilan maknawi dengan nama hamba. Maka berkata Allah bagi engkau, ya abdi, wahai Tuhanku. Tak suruh dia ya Rab, ya abdi, wahai hambaku. Tak suruh dia ya Rab, wahai Tuhanku. Yang baru broken masing-masing
menempati kapasitas diri sendiri. Allah kapasitas sebagai Rabb, tanya sebagai abdun. Tapi mihana kadang-kadang tanya cengkak di hadapan Allah, le batasan Allah terlangkahi, le perintah Allah terlanggar, pakan terlanggar, karena tanya dalam sadar tanya sebagai abdun. Fatujibuhu, maka engkau mengijabahkan Allah dengan kata engkau, labbaik ya Rabb. Labbaik, aku memperkenan panggilan engkau ya Rabb, wahai Tuhanku. Wa takunu sadikan fi ijabatika, ketika engkau telah mampu menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut, baru adalah engkau itu tulus dalam menyahuti panggilan Allah. Karena telah hilang sifat-sifat tersebut daripada kamu yang kontradiksi akan penghambaan dan mengkendaki akan ketuhanan. Jadi punya sifat ketuhanan mentang na buat tanya, berarti dia hanya tulus atas sahuti panggilan Allah. Saka punya berat hat dominan sifat ketuhanan lagi Fir'aun. Ya, Fir'aun kena berat hat mendominasi sifat ketuhanan. Maknanya karena hana tuk lagi Fir'aun sebab hana mendominasi berat. Tapi susah untuk terhilangkan. Kadang-kadang berani terlawan apa yang Allah perintah, berani terlanggar apa yang Allah larang. Jadi walau tak sahuti, walau tak penuhi panggilan Allah, tapi hana anggap sadek, hana anggap sideku, hana tulus. Sebab baru anggap tulus bergadah le sifat-sifat benar yang berlawanan dengan ubudiyah, dan sifat-sifat tersebut menunjukkan akan rububiyah. Rububiyah hana Rabbun, Rabbun Malikun. Dia tanya berlaku sombong, hana tunduk dan patuh di hadapan Allah, seolah-olah yang tak miliki tanya sebagai Rabbun. Takkan jasad yang tanya miliknya, nya wataro dia tanya Rabbun. Sehingga pada yang bebut tanya adalah hatta Allah. Mana tak tadi rububiyah sifat yang munafah dengan ububiyah dan dia mengkendaki kepada rububiyah. Pada kunu aidan min hadratih, dan adalah kamu pula daripada hadrahnya Allah, kariban itu dekat. Mio tanya kata dengan Allah, fatahfadhu minal auzar, maka engkau akan terjaga daripada dosa. Wa tatayassar lakal a'mal, dan akan mudah bagi kamu oleh amal. Yang tersebut indikator. Indikator tanya dengan Allah, gampang dan mangat dalam melakukan amal. Maka ketika orang tanya Imam Hasan Basri, lung maksud kepada Allah, tapi hana lung rasakan sapu lagu. Gemaksud kepada Allah tapi hana rasakan nak ikab siksaan Allah atau hukuman. Kita yang balik oleh Hasan Basri, adakah engkau mendapati kelazatan dalam beribadat kepada Allah? Umannya ya hana. Yang kian hukuman Allah di dunia. Jadi hukuman Allah di dunia katanya yang bermaksiat kan belham rumah dalam tanah, kan itren lantai yakta, kan rubah pakai watu tajak. Tapi hukuman Allah katanya yang maksud di dunia, tasabah jih gecabut lazah bermunajah kepada Allah. Tasabah bentuk hukumannya la ilm sukunul qalbi ila dunia, merasa tenang hati dan nyaman kepada dunia. Ini bentuk hukuman. Jadi baik datang yang lain dengan hana gau hukum lepu. Kadang cuma Tuhan dan dung kadang masih hana gau hukum. Jadi lazat ibadat na batanya. Tak bedah dengan malam rasa nyaman. Tetek ulai teng mawa lebih mangat dan ibadat ketimbang yak duk bawarung. Mi hana li katanya yang kena hukuman Allah tanya. Maka pakan ino pegah mi tanya kata dengan Allah, indikator urang to dengan Allah, fatahfat minal auzar, gata terjaga daripada dosa dan mudah bagi gata oleh beramal. Wa tataladzzu biha, dan gata merasa lazat biha dengannya amal. Yang orang yang kadekat hati dengan Allah, semakin lazat beramal. Jadi orang yang hana galak duk trip dengan orang hana galak. Maka lunggalan di negara Arab, kamu nak pernah ziarah bab padum-padum Rosyeh. Beda dengan mak tanya beda dia duduk jamai kan handa biwa oleh kan. Mengandang ada buat kem roda. Dan kalau orang ini kita yang langsung hal baqiyah hajat kan. Punah sisa hajat kelung. Nyana pegah haji punah hajat. Mana laki dia juga. Ya Allah dia. Ditanya menyo tapu sabi lagi ukuran bak nang rodanya gasa. Gasa tak saya ya Allah. Padahal orangnya merasa terganggu tanya duduk tetap tak. Bagaimana nak ibadat ke Allah ke roda. Orang yang kena duduk pada tempat yang sepi, kena munajat dengan Allah. Dia tanya tetap tak.
merasa terganggu. Bedanya mana orang bagah laki dia kan datang. Baiklah wah nampum ka datang. Tapi buka pipi lah. Luar korok lah pelai. Macam dah jamai baik go. Angin am beda. Yang orangnya lenggalan telefon kamu nampum kan. Orang bisik-bisik tapi ngan-ngan. Entah ke ino giwo tu. Ada sedikitnya tujuan. Jadi kang giwo karena gu se jamai. Jadi getanya ngile kang giwo ju hal baqiyah hajah. Na sisa hajat mentang ba. Mina kita sampaikan aju mihana. Dia kaidin ba. Jadi kamu merasa lazat dengan beramal orangnya. Jadi orang yang kata Allah merasa lazat dan mudah beramal sehingga orangnya ngekun mahfud. Empat beda mahfud dengan maksum. Yang mahfud ke ulama, orang saleh, aulia, ulama yang mahfud, rasul dan nabi yang maksum. Wal farqu bainal mahfud wal maksum, bermula beda antara mahfud hamba yang terjaga, yang maksum hamba yang terlindungi. Annal maksum la yalummu bi dzambin albattah. Orang yang hamba yang maksum lagi contoh rasul, la yalummu, lamma yalummu yati nanya. Tidak pernah menyentuh atau mengerjakan dengan dosa sekalipun. Maka rasul dia kejak bak sabuh pameran kan dengut dalam cerita kan. Sehingga jaga ada kali kan pameran botakeun pameran malam-malam pekan apa? Pameran je ya. Pekan malam hiburan orang jamun kan ya pekan malam na acara akrobat nantinan na prokeun perlombaan kehiburan. Tadi dia dalam Rasul Muhammad Nabi Muhammad juga dalam angkat dia ke Rasul dalam cerita dalam sirah nabawiyah kan gebetengut dia kejak bak sayembara. Jak Nabi bak sayembara pakal dengan tengut tok gede jaga hotel kali selesai sayembara. Yang salah satu bentuk maksum. Di makna maksumnya la yalummu bi dzambin albattah. Arti sama sekali tidak tersentuh dengan dosa. Nya masira ana maksum. Membeda masira ulama ngan tanyo yang kan ulama, hukumnya beda. Walakin tetapi tidak ada daripadanya mahfud israr mengekal diri dalam dosa, bal yatub min qarib, tapi taubat ia dalam waktu segera. Jadi menyo mahfud boleh jadi memiliki potensi berdosa, tapi ketika berdosa tidak membiarkan dalam waktu lama langsung taubat. Menyo maksum sama sekali tidak tersentuh dengan dosa. Tiga beda kan? Jadi aulia, orang saleh, para ulama yang mengamalkan ilmu yang mahfud punya. Menyo nabi dan rasul maksum. Menyo maksum sama sekali hanya tersentuh dosa. Menyo mahfud boleh jadi tergelincir melaksanakan dosa tapi tidak membiarkan larut dalam dosa, lekas bertaubat. Sebab al-israr mengekalkan diri, membiarkan diri dalam dosa ubud termasuk minal kabirah. Itu kadang-kadang ada utapai dosa ubud nak buat juga tapi dah buat nak rencana taubat nak menyesal. Jadi menganggap remeh dalam lebih. Jadi punya orang mahfud nasib terlanjur dengan dosa tapi bertaubat segera. Yang maksum sama sekali hana. Wa alam ketahui olehmu anna takhalli anir razail wa tahalli bil fadail wa haqiqatu suluk indahum. Wa sungguh menjauhi diri daripada sifat-sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat-sifat utama, itulah hakikat suluk di sisi mereka itu orang-orang arif. Jadi hakikat suluknya, kalau suluk tanya ibadat di pelihara atau selama sebulan penuh dalam Ramadan, di luar Ramadan tuhada ma'dun. Tapi yang bebut hakikat suluk iaitu puji uhra daripada sifat buruk dan hiasi dira dengan sifat-sifat terpuji yang sepanjang zaman tanya bersuluk. Kan hanya dalam bulan Ramadan. Adanya perlu suluk sepanjang zaman, hiasi diri dengan sifat terpuji dan jauhi sifat-sifat buruk. Wala yatimu dzalika, dan tidak akan bisa meraih demikian, sempurna demikian kecuali liman waffaqahullah lima'rifati nafsi. Bagi orang yang Allah taufik, Allah beri bantuan akan nyaman untuk mengenal dirinya. Karena man arafa nafsah baru arafa rabbah. Kumana arafa nafsah? Arafa ajza nafsih. Mengetahui lemah diri tanya. Sehingga tanya butuh fakir kepada Allah. Tadepu lemah dra, tadepu dra hana berkuasa, tadepu dra hana berdaya, baru tanya taturi Tuhan. Jadi
untuk tupu dra lemah, tupu dra hana berdaya, nyan hana mendung urang bisa tupu. Itu orang-orang yang waffaqahullah, diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dirinya. Wa marakaban alaihi, dan barang yang dikenderai di atas dirinya, di atas nyaman. Barang yang dikenderai oleh nafsu atas nyaman, pandai barangnya daripada sifat-sifat yang tercela. Karena man arafa dzalika minha, orang yang mengetahui akan demikian daripada nafsunya, la yazalu muttahiman laha, senantiasa seseorang selalu mencurigai bagi yang nafsu, musi'an dhannahu biha, lagi memperburuk akan sangkaannya dengan nafsu, akhidan hidrahu minha, lagi mengambil akan sikap waspadanya daripada nafsu. Jadi dia tanya taturi ro tu, tatu ohro tu kiban, dia tanya pu yang diajak le nafsu pasti akan dah curigai. Pu mantang diajak tak curigai. Lalu nampak dembuh kesempatan mengajian dalam buat contoh mana. Dia tanya urang god na ilmu. Nafsu han akan dibisik katanya untuk melihat wanita yang telanjang. Ya kan? Han hai bisik. Tapi ketika lewat wanita bercadar, nafsu akan membisik dia. Mamnya tanya jerahzan ke nafsu tapi tak ikuti. Oh gak tak nafsu lu wanita bercadar di pakak kalian. Padahal ini ada tujuan lain di baliknya. Itu lewat wanita telanjang kepala, hana pakai tok ulai atau pakai baju ngepas. Pasti yang namanya tayang rumbut akan berpaling menutup mata. Handa kala. Nya nafsu hai pakat. Jika dia pu hana payah pakat dia hanggala. Tu ka pakat nak lewat wanita bercadar. Ruh dak sita depan ni pak rumah pak alamat. Jadi nafsunya miohana tak curigai pu yang diajak oleh nafsu. Jadi waktu diajak hal-hal yang nampak secara zahirnya baik, kitanya udah berturut tu. Tapi menyatanya udah turi ro tu, tatu soro tu nak memiliki sifat-sifat kekurangan. Nyatanya senantiasa muttahiman, tuhmah curiga baginya nafsu, musi'an dhanna, pubruk dhan, akhidan hidrah, mengambil akan sikap waspada minha pada nafsu. Wa ila, dan jika tidak mencurigai dan bersikap waspada terhadap nafsu, waqa'a fima yaskhatu maulah, terjerumus seseorang dalam perkara yang dapat mendatangkan amarah Tuhannya, min haitsu la yash'ur, dari tempat sekira-kira dia tidak menyadari. Ana sadar tanya kata terseret dalam perbuatan yang membuat marah Allah. Tapi fikir benar hanapu wanita bercadar. Padahal karena bak tanggap nyan hanapu roh musita sampai hoiwo sampai ijak babak tempat tersembunyi karo tak ngekor dilikut. Terjadilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang katanya memandum menjerumuskan tanya dalam mendatangkan amarah Allah. Kemudian lanjut wujudun aslu kulli maksiatin ay mukhalafah lima amara Allah bihi wa naha an wa ghaflatin liqalbin min hadratir rabb wa syahwatin nafsaniyah hiya at-ta'alluq bima yusghilu anillah ar-ridha an nafsi. Ada bermakna matan ni aslu kulli maksiatin, sumber setiap maksiat, wa ghaflatin dan kelalaian, wa syahwatin dan nafsu syahwat, itu sikap ridha, senang atau puas daripada nafsu. Jadi pangkal setiap kelalaian dan maksiat kepada Allah adalah merasa puas kepada nafsu. Makna maksiat, artikan apa? Makna maksiat mukhalafah lima amarallahu bihi wa nahaan, bertentangan bagi apa yang Allah perintah dengannya seseorang dan Allah larang daripadanya. Makna ghaflah, al-ghafilin, orang lalu. Berah ke bulan Sya'ban di Rasul kan? Syahrun yaghfulun nas, bulan yang letat lalu manusia. Bainar Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan ke bulan Sya'ban. Sebab balik terlewati bulan yang agung, bulan Rajab, tak preh-preh tok Ramadan, tinggal dalam bulan Sya'bannya lalu hanya terumpa isi dengan kebaikan. Ghaflah dalam istilah tasawuf, makna ghaflah iaitu lalu bagi hati daripada hadrah Rabbi. Hati tanya hana mengingat Allah, kelalaian daripada mengingat Allah yang
ghaflah. Wa syahwat nafsaniyah, makna syahwat nafsaniyah, syahwat yang berbangsa kepada diri, itu ta'alluq bima yusyghil anillah, terikat hati dengan barang-barang yang dapat menyibukkan katanya jauh daripada Allah. Mengikat hati dengan hal-hal yang jauh daripada Allah yang akan syahwat. Lalu hati ke hadrat Allah akan ghaflah. Mukhalafah pu yang diperintah dan dilarang oleh Allah yang akan maksiat. Mantah pangkal latayan menduma. Pangkal ubena maksiat dan ghaflah dan syahwat adalah ridha anin nafsi. Yang sumber je. Karena tanya senang ke nafsu, hana pernah tak curigai, hana pernah berburuk sangka, dah hana pernah bersikap waspada terhadap ajakan nafsu. Jadi hana sikap-sikap tersebut malah justru rasa puas dan ridha kepada nafsu yang bi ijma'il arifin wa arbabil qulub, ijma' ubina orang arif dan orang-orang yang konsentrasi kepada persoalan hati, arbabul qulubnya ulama-ulama yang konsen kepada masalah hati, arbab qulub kan. Yang ijma' ulama yang membahas masalah hati dan ulama-ulama arifin, sumber maksiat, ghaflah dan syahwat tok sabah iaitu ridha anin nafsi. Bahkan orang punya ridha dan puas, sikap puas kepada nafsu bisa menjadi pangkal maksiat. Alasan li'anna ridha anha yujibu taghtiyah uyubiha. Karena ridha daripada nafsu mendorong akan tertutup keaiban nafsu wa masawiha dan kejelekan nafsu. Wa yasiru kabihuha hasanan, dan jadilah yang tercela dari nafsu itu yang baik. Jadi orang yang menyorida ke nafsu, handihkalan nafsunya bro. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata ridha daripada setiap aib kalilah tumpui. Wa adamur ridha wa ainul sughti tubdil masawi. Ainur ridha an kulli aibin kalilah lan syair ni. Pandangan ridha, mitanya ka ridha ketika orang dah pandang di pupung ridha yang biasa yang hana-hana gad handih. Tapi wa ainus sukhti minyota pandang dengan kemarahan hana senang, yang angkuli aibin tubdil masawi. Tubdil masawi menampakkan atau mendahirkan akan yang jelek-jelek. Jadi nafsu tanya menyotanya ridha ke nafsu, cenderung nafsu tanya tertutup daripada keaiban dan kejelekan, sehingga yang hana gad lemah gad. Faman radhiya an nafsih, orang yang ridha dan puas daripada nafsunya, istasana halaha, dia pasti akan menganggap baik kondisi nafsu hal, wasakana ilaiha, dan merasa nyaman dan sukun, sakinah mawaddah, merasa nyaman ilaiha kepadanya nafsu. Waman istahsana kulla hali nafsih wasakana ilaiha, dan orang yang menganggap baik seluruh hal nafsunya dan cenderung atau nyaman kepadanya nafsu, istaulat alaihil ghaflah, niscaya dikuasai di atas man tersebut oleh kelalaian daripada Allah. Wabil ghaflah, dan dengan sebab hati lalu daripada Allah, yang sarif kalbu anit tafakkud wal mura'ah li khawatirih, niscaya berpalinglah hatinya daripada tafakkud mencari-cari atau waspada. Berpalinglah hatinya daripada mencari dan mengendali bagi segala bisikan-bisikannya hati. Sebab tanggap hati roh tu bereh, tanggap roh tu bereh mendum mana roh hadis Nabi istafti kalbak yang dijelaskan oleh ulama hati para sahabat. Yang dikali Nabi istafti kalbaka, tanya mbak hati roh. Kan hati tanya, kan hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, hati yang kaik kontrol dari hawa nafsu, yang watena tipu ragu, tanya mbak hati. Tanya pada hatimu. Naklah hadis Nabi sampai tena salah satu sahabat, kita yang mbak Nabi lega dijawab oleh Nabi, istafti kalbak, tuntut ifta pada hatimu, tanya pada hatimu. Di para ulama dijelaskan hati yang diutai oleh Rasulullah kan hati yang dikuasai oleh nafsu. Sebab menyo tapu berlaku secara umum hadisnya, nanti orangnya hana jalan le tapu syariat agama. Tayang batin masing-masing. Hati urun tayang batin kibaya kulate pu buat aju. Maka hanjit mutlak atin. Jadi orang yang ghaflah daripada Allah, hati-hatinya akan berpaling daripada sikap mencari dan mengendali bisikan-bisikan hati. Fatasuru alaihi hina izin,
tak suruh yang sara yang ipupa bahkan fauqa ru'usina misaran nak keinginan langit tak pudih dardir saranya ipupa mekepung semua saja bangkit pada suruh alih maka bangkit ianya nafsu alaihi di atasnya maka bangkit di atasnya seseorang ketika itu menganggap baik dan merasa nyaman kepada nafsunya oleh dawa'i syahwat dorongan-dorongan syahwat wa taghlibuhu dan menguasai mendominasi ianya dorongan syahwat akannya seseorang karena tidak ada lagi di sisinya seseorang daripada muraqabah daripada waspada barang yang dapat menolak akannya dorongan syahwat. Sebab hanya dapat sangli CCTV karena dia yakin hakul yakin pu yang dibisik di nafsu tanya pasti ada jalan kebenaran hanya pasang li muraqabah hanya li pasang CCTV dia yakin dalam ampunnya hanya penjuri dah cek CCTV dah lihat dalam tengah ada mau penjuri karena hanya li kamera pengawas ini menansyid karena itanya dalam hati hanya li tak pegat pengawasan karena yakin dia berat tak ke hati pu yang bisik li hati ke pasti betul sehingga hanya li muraqabah yang dengan muraqabah yang dapat menolak bisikan-bisikan hati. Wa man ghalabathu syahwatuh dan siapa yang mendominasi akannya oleh syahwatnya waqa'a fil ma'asi la muhalata dia akan terjerumus dalam maksiat la muhalata tidak mustahil. Wa aslu kulli ta'an kebalikan ji pangkal seluruh ta'an wa yaqdah dan sifat yaqdahnya perasaan tentang kehadiran Allah kebalikan daripada ghaflah dan sifat ifahnya kebalikan daripada syahwat berarti ketinggian tekadnya menjauhi syahwat kan ifah dalam bahasa Aceh terpelihara pangkal seluruh taat makna taat muwafaqah bagi perintah dan larangan yang perintah dah puput larangan dah berjauh dan yaqdahnya makna logat jaga maksud ini dukul fi hadratir rabb wa tanabbuh lima yurdih dukul fi hadratir rabb masuk dalam hadrah Tuhan tanabbuh terjaga bagi perkara yang dapat mendatangkan ridha Tuhan mana tanabbuh ini selalu waspada dan jaga-jaga untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah yang kena yaqdah maka kepada ahli sahabat Sayyidina Ali kan kullun nas niyam manusianya tengut mendung idza matu intabahu baru jaga watai mati sebab ghaflah tanya pernah keadaan ghaflah dikana tanya orang keadaan ghaflah lalu hati daripada Allah maka kena tengut hana yaqdah hana jaga pajam baru jaga idza matu dah mati. Nah tabuh hadis yang lain zakirullah fil ghafilin kalladhi yuqatil anil farrin orang yang berzikir kepada Allah saat manusia lain tengah lalu nya sama lagi orang yang teguh dalam sah peperangan di saat orang lain melarikan diri daripada sah peperangan belum daripada sah peperangan dosa raya orang yang teguh dalam sah peperangan dapat pahala besar saat orang tengah lalu watanya dah pegat zikir nyo dali pakan di sebahagian daerah malam tahun baru pegat perayaan zikir nah orang protes malam tahun baru Masehi udah pegat perayaan zikir kata bersama orang enggak ana gekun bersama karena malam tahun baru malam paling banyak orang bermaksiat kepada Allah malam minggu malam paling banyak orang bermaksiat kepada Allah yang lanjuan dia betul maka dah pegat zikirnya malam minggu dah pegat zikirnya malam tahun baru karena mengat merumpak lagi ke pegalang hadis zakirullah fil ghafilin kalladhi yuqatil anil farrin lagi orang yang teguh dalam sah peperangan. Jadi saat manusia tengah lalu saatnya tanya bila tamu zikir kepada Allah. Wate-wate lalu orang, wate-wate masa-masa libur, masa-masa tengah pergantian tahun, masa-masa malam minggu, malam libur, yang letak lalu orang. Jadi yang makna daripada ghafilin. Kembali ke kalam hikmat ini asal pangkal setiap taat dan yaqdah perasaan tentang kehadiran Allah selalu dan selalu waspada terhadap perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pangkal ifah mana ifah uluwil himmah ketinggian tekad anis syahwat daripada hal-hal yang menuruti syahwat di tekadnya menjauhi hal-hal yang menuruti syahwatnya kan ifah
Maka kalau macam ifah tak kan pun mana ifah hantar tarik ke menyo ke hal-hal yang haram, dihindari hal-hal yang haram kan ifah. Mana ifah terpelihara. Nyan pangkal atanyan memandum adamur ridha minka anha, tidak ridha daripada kamu anha daripadanya nafsu. Fa inna man lam yarda an nafsihi lam yastahsinha laha. Karena orang yang tidak ridha, tidak puas daripada nafsunya, dia tidak akan menganggap baik kondisinya nafsu dan tidak akan cenderung kepadanya nafsu. Dan orang yang ada dengan ini sifat, ada orang tersebut mutanabbihan, selalu jaga dan waspada, mustayaqidan, selalu jaga dan waspada, ditawarik wal awarid, bagi yang datang, wal awarid dan yang menyerang, fabit tayaqqud, dan dengan sebab jaga dan waspada, yatamakkanu min tafaqqudi khawatirih, niscaya memungkinkan seseorang daripada mencari bisikan-bisikannya hati dan muraahnya bisikan, dan ketika demikian padamlah api syahwat. Maka tidak ada baginya syahwat di atasnya seseorang ghalabah, menguasai, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Maka berwasaf seseorang ketika itu dengan sifat ifah. Dan apabila berwasaf seseorang hamba dengan demikian sifat ifah, ada hamba tersebut mutajanniban likulli manahallahu anhu, menjauhi apa yang Allah larang daripadanya, selalu menjaga di atas seluruh apa yang Allah perintah dengannya. Menjaga apa yang Allah larang, menjauhi apa yang Allah larang, menjaga apa yang Allah perintah, itulah makna taat. Walama kana ridha anin nafsi sya'nu man yata'ata ulumad zahiriyah allati la tadullu ala uyubin nafsi, nahal musannih an suhbatihim wa mukhalatatihim. Tak kala adalah ridha daripada nafsu itu ciri khas atau karakter orang yang yata'ata, orang yang menuntut ilmu zahir saja, tidak mau mempelajari ilmu batin, yang tidak menunjukkan oleh ilmu zahir di atas aib-aib nafsu. Dilarang oleh musannif pada bergaul dengan mereka itu orang yang mempelajari ilmu lahir saja. Jadi sikap puas terhadap keadaan diri sendiri adalah sikap orang-orang yang mempelajari ilmu lahir, yang tidak mengakui aib diri sendiri. Maka keluasan ilmu tidak menjamin seseorang terbebas daripada buayan nafsu. Malah semakin luas ilmu seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin istimewa nasab seseorang, semakin ganteng ataupun cantik seseorang, semakin besar dan berlimpah tuntutan dan keinginan nafsu. Jadi ilmu hanya menjamin tanya terbebas daripada nafsu. Malah kepegah Ibnu Athaillah dalam bab yang lain, al-hadru hamba saleh yang terhijab daripada Allah. Hamba saleh tapi terhijab, hamba baik tapi terhijab pada Allah. Pertama ulama, yang kedua orang zahid, yang ketiga ahli ibadah. Ketika ulama yang tidak melihat keaiban nafsu, ketika orang zahid yang menganggap kezuhudannya akan mampu menyelamatkan dia tanpa tawaduk kepada Allah, ahli ibadat yang menganggap ibadatnya mampu menyelamatkan dia tanpa tawaduk kepada Allah, manleh kelompoknya terhijab pada Allah. Maka ini kadang-kadang bertentangan secara zahir antara tanya yang pelajari fikih dengan orang yang pelajari tasawuf. Padahal hakikatnya kan bertentangan. Cuma kadang-kadang tanya terlalu merasa puas dengan ilmu zahir mentah. Le yang orang tanya ketika kuasai ilmu zahir atau ilmu fikih merasa puas sebatas ilmu yang tu. Padahal katanya hanas tasadari bahawa tujuan akhir dan penilaian Allah bukan hanya pada fisik jasad saja, tetapi juga pada hati. Jadi kurang konsentrasi ke persoalan batin dengan ilmu-ilmu zahir mentang. Jadi yang menjadi salah satu karakter orang yang menguasai ilmu zahir, nya biasa tidak mampu melihat keaiban di diri dia. Apalagi dalam konteks fikih biasa tegas kan? Fikih kan tegas. Fikih aturan fikih di pegah lagi na. Masa mupak lumogop bak jalan raya. Nyo dalam fikih nak baik. Ya kan? Karena jalan kan tempat darah lemah. Malah urang po lemah bayar ke
urang motor yang rosak gara-gara gatnya mutaaddi dilepaskan lemah. Man lemah yang atas gurai tu, lemah gurai tu lewat jalan. Paki tepeh hati gurai, nya hana bahar dalam fikih. Fikih tidak membicarakan soal hati. Yang gekalan fikih hukum zahir. Persoalan hana mangat yang lemah gurai tu, gimana cara tak bayu laki bayu buat gurai tu. Yang kan persoalan hana mangat. Kalau fikih yang bahas zahir kan pembahasan tentang persoalan-persoalan hana mangatnya hana kajian dalam fikih. Kaji dalam udip tanya kena pertimbangan ni. Jadi kan sekedar takalan secara zahir juga batin jihiban. Maka leulang liatit Imam Ghazali sendiri dalam Ihya Ulumuddin disebut ulama fikihnya ulama dunia. Tapi baik salah nak artikan ulama berzita dunia, maknanya ulama yang membahas kajian-kajian yang hanya untuk menyelamatkan seseorang di dunia. Tapi dalam arti kata ilmu fikih yang keluar daripada untuk sah ibadat. Contoh lagi ilmu amalat, lagi ilmu qada, dalam bab qada. Dia tanya buat mahli dalam mahli put. Yang dalam mahli putnya hanya tanggup paut ibadat di entah hukum qada, hukum wilayah, hukum nyandung pula. Yang menyerta belajar fikih dan yang untuk tak kuasai ilmu qadaan, yang ilmu dunia ganggap li Imam Ghazali. Sehingga kerana muskil berarti ulama fikihnya ulama dunia aman. Ulama fikih yang paling raya buat contoh Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi getulak mandum le Imam Ghazali dalam kitab Ihya jilid sa orangnya mendapat tempat di sisi Allah kan kerana ilmu fikih. Tapi kerana war'a, kerana kezuhudan, kerana keikhlasan. Buat contoh anjir bukalan dalam kitab Ihya dalam beda apa ada pernah. Maka orangnya le kitanya harus tertingkatkan bacut. Di mangat di faedah kita tak tahu. Tertingkatkan bacut baik sekedar terdalami fikih tok secara zahir juga tertingkatkan untuk memperbaiki batin-batinnya. Tapi hana boleh terdalami terlalu luar. Hingga benten ada janami tanah maruh dan segala macam tu mana boleh lah. Itu salah pemahaman. Kaji kiban ke Imam Syafi'i faqihan kun faqihan sufian kan wala takun sufian faqihan. Hati-hati je dalam syair Imam Syafi'i dia ingatkan buat awal alim fikih le dia baru dah tingkatkan diri menjadi tasawuf sufi. Tabak menyo awal ni dalami sufi hana ni dalami fikih menyo salah je kezindak. Man tasawwafa wala metafaqqah faqat tazandaqa Abai Imam Malik. Tapi menyo orang kuasai fikih tok hana bertasawuf paling pasal bahaya zindak pasal. Itanya fikih dah kuasai mendung. Tapi itanya ibadat yang hana mau ikhlas. Dalam kitab lembut hana tulis ikhlas. Dan nak berah lagi cara sembahyang penting menanit, nak baca Fatihah, nak tutup aurat, ikhlas hana tulis. Yang paling pasal lagi tanya. Tapi hana sampai tok je ke zindak. Tapi orang awal ke bertasawuf ketinggalkan fikih sama sekali, yang bahaya fakat tazandaka jadi zindah. Maka yang lebih baik tapadu mendua yang leuronyo merasa puas dengan ilmu fikih zahir yang kana ngetem tingkat le untuk memperbaiki batin. Yang salah orang yang kedalami bab batin aju tanpa selesai persoalan fikih yang salah besar siklah. Jadi yang betul mandua tak bergabung selesai le fikih tapi baik merasa puas bab fikih atau ilmu zahir tu tingkatkan juga kepada ilmu batin, ilmu untuk persoalan hati. Ban nampak ada piuk Jina. Haji Ina lah. Kadang nak pertanyaan mati kaji enam dengan tabab miana pertanyaan silakan miana nama bagian kah. Jadi nalung bagi 4 kertas doa yang untuk dibaca dalam bulan Ramadan. Nah berdasarkan riwayat hadis Salman Al-Farisi dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan jelaskannya lebih bacut atau miana pertanyaan silakan miana dan jelaskan doa yang. Doanya dibagi juga. Sedang mengaji rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita buka pertanyaan bagi
Imam Maghrib yang ingin masuk pada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian untuk saya bikin penuh masalah ulung yang itu bukan makan air manfaat. Kemudian dan sebagian Korea yang ada yang isi ulung yang sudah tentang masalah-masalah manfaat yang mendalamnya bukan jahil. Sementara yang menyampaikan ilmu roh dan sebagainya, kadang-kadang umumnya alim, sedangkan iban yang menurut saya, iban kafir saya orang terhadap umumnya, dengan fitrah kamu yang mengambil kebenaran. Waalaikumsalam. Pertama, lu rasa kali pernah menyampaikan dalam kesempatan awal, tugas sikap kita dalam menghadapi orang yang disangkakan beliau wali. Sikapnya berhusnudzan tahu. Adapun dalam persoalan hukum hakam yang menyangkut dengan fikih, baik dah cak bak wali tersebut. Saya tahu husnudzan ke sira wali, tapi baik tak berpegang bak hukum, tu berpegang bak hukum tetap yang fikih. Malah Ibnu Athaillah sendiri ketulis dalam kitab Lataiful Minan, Auliyaullah ahlu kahfil iwa. Para wali Allah itu penduduk guha iwa. Iwaknya tempat tempat kembali. Faqalilun ma ya'rifuhum. Sedikit orang yang mengenal para wali. Sehingga oleh guru Ibnu Athaillah, Abu Abbas Al-Mursi menyebutkan ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Mengenal wali lebih susah, sulit daripada mengenal Allah. Karena Allah dikenalkan dengan kesempurnaan dan keindahan sifat. Orang yang merupakan makhluk, makan seperti kamu makan, minum seperti kamu minum, gimana cara ada depu yang wali? Kagak layak ripun wali illa wali. Ni apa jumpa kita yang muka wali kita yang ni Allah mana? Allah tak ada nama muka lafatuhu lil hawadis yang disebut Allah. Jadi cara dia kenal Allah gimana? Yang penting bersama dengan makhluk. Mentang yang dalam hati tentang keadaan Allah, kata pis yang kenyan Allah. Ada nama hana sama makhluk ke Allah. Ya urung sama dengan dia, tapi derajat yang wali. Maka buah ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Mengenal wali lebih sulit pada mengenal Allah. Alain Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq ni salah seorang ulama besar. Dalam kitab Kaidah Tasawuf ditulis di Syekh Ahmad Zarruq, kullu syaikhin lam yatawassam bisunnah fala yasihu ittiba'. Setiap syekh yang tidak menampakkan dengan mengamalkan sunnah-sunnah, maka tidak sah mengikutinya. Yang adami tahakkuki halihi, karena tidak pasti kondisi gatnyan pu betul atau hana betul. Wa in saha fi nafsih, walau bak diri gatnyan betul. Wa zahara alaihi alfi karamah, walaupun lahir beribai-ribai karamah. Tiro syekh igaknya nak karamah luar biasa karamah. Yang betulnya orang tidak. Motor dengan plumnya juga jara menan tidak. Tapi secara lahir kan tidak mengamalkan sunnah. Secara lahir kan berpubuk yang justru bertentangan dengan sunnah yang la yasihu ittiba'. Hang berikut. Maka akan tabelong pingat orangnya cara tak sikapi yang supaya baik melaratkannya dan lebih bijak. Tena orang pegahara wali, alhamdulillah dah. Alhamdulillah benar lahir pada merotot mengat ramai kampung nyanjuk wali. Nanti dia kampung je pindah wali. Tengok urusan ya pun beda jawab agaknya.
Tak agaknya hanya mengikuti sunnah, tak agaknya secara lahir pun menentang agama. Tapi orang diyakini agaknya wali yang tata selim mentau. Tapi mereka gajak orang kampung, masyarakat awam untuk mengikuti keadaan-keadaan but-but yang bertentangan dengan sunnah, mereka wajib pula karena yang mungkar. Tapi mereka yang hanya gajak orang lain sidra ke yang bainahu wa bainallah. Sebab ini tulis dalam kitab Qawaid Tasawuf, la yasihu ittiba'u li adami tahaqquqi halih wa in saha fi nafsi. Walau bak diri agaknya betul. Ummanna orang pegahan. Dia lembaga kekeliruan betul. Dalam media, dalam pada umurnya na berkembang, na salah sira ustaz yang pegah tanya na namaru. Nah, betul na dalam kitab Ghunyah. Kitab Ghunyah, kitab Abdul Qadir Jilani. Inan hamba ketika akan menjadi hamba murad. Hamba murad. Dan kalau menjelaskan na hamba muridin, na hamba muradin, hamba muradin lagi wali jazab. Hamba muridinnya orang ahli taat biasa. Tadi orang mengatakan posisi hamba muradnya Allah akan gebuh nama dengan nama ruhnya, tapi ditulis dalam kitab Ghunyah la ya'rifuha illallah. Anak saduku namanya kecuali Allah. Jadi mana orang begah burai agaknya gedepu yang keliru. Sebab ini yang yakin, yang ragu tu nak sebahagian aliran-aliran isaluh kadang-kadang. Dia tanya dia dah suluk nak ambisi ingin mencapai makam-makam, derajat-derajat tertentu, dia bisa saja disaluh. Dia disaluh iblis. Kita mang iblis dibisi yang kongkon, dah fikir yang kian makam. Ada dalam truk makam hakikat di. Alian narabotilum haba Imam Syihabuddin Al-Alusi. Imam Syihabuddin Al-Alusi nya salah satu ahli tafsir. Kepegah dengan man kharaja anis syari'atil gharra qida shibrin ba'uda anil wilayah bimarahil. Orang yang menyimpang keluar daripada syariat yang terang. Syariat terang, kajilah hukum masalah syariat, tapi nafira wali menyimpang dari syariat yang terangnya. Si jingkai mentang menyimpang. Yang ba'uda anil wilayah bil marahil, gaknya jiuh daripada pangkat wali truk padung-padung buah marhalah. 2 marhalah mentang 100 kilo. Berarti punya marahil jamak. Berarti 100 kilo jiuh daripada pangkat wilayah yang sebenarnya. Fala yang bagi ayutla alaihi ismul wali, maka tidak sepatutnya dinamakan di atasnya nama wali walau ata bi alfi kharikin, meskipun dia mendatangkan beribu-ribu perkara yang menyalahi adat atau karamah. Maka orangnya patokan ni kalau nak iltizam sunnah. Orang yang kalau berah 3 dari pengajian awal, tanda wali menurut Ibnu Athaillah lebo. Pertama, isarullah ala nafsih, mengutamakan Allah hati dirinya. Yang kedua, i'radun anil khalqi, berpaling daripada makhluk secara menyeluruh. Yang ketiga, iltizam sunnah bisidqi, melazimi sunnah-sunnah Nabi dengan tulus. Nyonal hebohnya yang wali, yang dia ikut. Tapi mihanai pegah legok wali yang taslim mentang, baik ikut. Walau nak lahir karamah. Tapi mion heboh menona tak ramai sunnah, jamaah, musugo, alian pakai pakaian ikut sunnah, GJI ikut sunnah, alian yang lebih utama Allah, pemakhluk anak tak berteman hatinya ikut. Yang wali yang kita ikut. Tapi mion orang pegah rawali hana tanya, kadang bisa jadi nya wali. Maka dia baik tak ingkar. Cuman baik tak ikut sih. Jadi dah pulang ba Allah mentang. Tapi mereka berpengaruh lain yang wajib juga. Tapi ada pengaruh lain dia roh kan. Bangunan ni bainahu wa bainallah. Yang lain sikap dia lebih aman. Di nona kadang-kadang pengajian-pengajian yang mengajak terlalu membaca. Sebab nak sebahagian ustaz anggap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang wateka ditulis je tak ajarkan. Yang nak sebahagian orang ni. Dia lemburah ke pengalaman masyarakat awam kadang-kadang jangankan persoalan hakikat, masalah khilafiyah hajib dah pegang. Orang yang kena kepegat ulama Aceh di Medan pegat muzakarah tentang masalah mualat bab kutubah Jumaat. Nah sebahagian orang awam icok ketimpulan pakai lendupu nah orang yang maklum daerah
langsa ke dia. Salah icok timbulan. Icok timbulan sembahyang Jumaatnya menurut pendapat lain kan wajib. Yang salah timbulan. Padahal yang dipegah dalam bahasa Medan menyo dipasi oleh bahasa Ajam, nya menurut pendapat Zahari kau mualat, menurut pendapat Mukabi hana. Tim dia dadang bak Mukabi, berarti khutbah Jumaat sah, dadang Mukabi. Dia nama amal nafsi. Nya yang dijelaskan dalam bahasa. Tapi tak dengar oleh orang icok timbulan. Hana ipegah mendung timbulan agai, berarti khutbah Jumaat dasar pendapat lain. Icok timbulan di sembahyang Jumaat dulu pendapat lain, dapat sembahyang Jumaat dia. Yang gawat luhur ni sembahyang Jumaat pitan kerana dia anggap pendapat lain. Nya kebahayaan. Yang ni yang masalah khilafiyah fikih. Ulumnya ilmu tentang hakikat. Ilmu hakikat yang ditulis dalam kitab Ghuniyah le Syekh Abdul Qadir Jilani, ditulis dalam Insan Kamil le Syekh Abdul Karim Al-Jili. Yang mereka ajarkan ke orang-orang awam salah pengertian. Muhikamnya menjelang Ihya termasuk kitab kategori kedua. Jadi kitab kategori paling aman dengan Ihya, kitab akhlak, Bidayatul Hidayah, Meraki Budiah, aman. Hikamnya yang salah-salah tersampaikan dari sembut bisa salah pemahaman sih. Ini lagi kita Al-Ghunyah, Al-Insan Kamil yang berat lam salah pemahaman. Sebab yang ditulis dalam kitab kan kadang-kadang pengalaman rohani tu. Lagi orang pengantin baru lah. Pengantin baru gekun bak permoh ke kana agaknya baru tengah narasa cinta berat tak kurinang yang merupakan bihantang galak nyan galak pun sehingga gehoi urinang dengan panggilan broken bulanku. Yang kata-kata bulan ke urinang ejit man le urang yang hana perasaan cinta tapu tiba-tiba kur lain belun ya heu. Kadang-kadang broken pupu ya kalan bintih bika gehoi nang kena ada bintih tanginang tu. Lagi cerita punan ni Umrul Qais iganya asai hitam geu. Bahkan geu masa hitam di Umrul Qais alasan karena Laila yang gaknya cintai dipakai baju abaya warna hitam. Sehingga tegakala nase warna hitam lampanangan mata gaknya nyan si Laila sehingga geu. Mudah dah ya tu asai la mata tanya asai kan Laila. Ya itu sama benar kira-kira. Jadi menanzi orang yang katruk makam-makam zuk makam arifinnya ditulis kitab yang bercerita tentang pengalaman rohani yang hendak tak sampaikan ke orang-orang awam. Salah pengertian. Dan lo rasa hana pendek yang dah sampaikan mentang ada yang umum jih broken ilmu yang disampaikan ke orang awam. Tapi nah sebahagian ustaz beranggapan watai kitab yang kau tulis di ulama yang berarti giyu ajarkan. Karena setiap yang ditulis giyu ajarkan. Malah ulama-ulama di Timur Tengah beranggapan kutubul haqaiq la tuqra. Watai pegat acara ulama-ulama sufi dunia Ibn Aceh. Nah yang disampaikan di ulama di luar kutubul haqaiq la tuqra. Mana saudara terjemah. Jadi kitab-kitab hakikatnya tidak boleh dibaca. Sebab salah pemahaman. Bahasa Jumaat mentang yang salah pemahaman. Apalagi masalah-masalah hakikat. Miohana le long jelaskan baca doa mereka tu orang belum. Jadi menoleh nyogalam long top kerana yang menjelang Ramadan dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi yang ditulis dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ba'aki hadis tersebut Nabi nekun istaksiru fihi min arba'i kisalin, perbanyak olehmu dalam bulan Ramadan 4 perkara. Tah 4 perkara yang khaslatani minha, 2 perkara daripada 4 tarzauna bihima rabbakum, engkau mencari ridha Tuhan dengan 2 perkara tersebut. Alian 2 perkara yang terbotut la ghina bikum anhuma, hana terkaya dengan kamu daripada keduanya 2 perkara. Artinya perkara yang diupela oleh Nabi dalam bulan Ramadan, 2 perkara untuk mendapat ridha Tuhan, 2 perkara yang sangat dibutuhkan. Adapun 2 perkara untuk mendapat ridha Tuhan, pertama syahadah alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu, syahadah hana Tuhan kecuali Allah dan laki ampun. Adapun 2 perkara lagi yang la ghina, hana terkaya, artinya kitanya butuhkan, iaitu laki surga dan melindung daripada neraka. Yang dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi disebut dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimahnya
ulama di abad ke-10 yang lebih awal Imam Syafi'i dan Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam doa yang metulis 4 na doa qablal iftar, nya doa baca dalam berbuka. Ino metulis sang-sang doanya baca dalam buka tu karena waktu membagi-bagi sama langgar rayan ke untuk baca menjelang buka. Tapi dalam hadis kan juga dalam buka tu riwayat le tarawih, le sembahyang maktubah, le sahur, le perbanyak istighfar. Istighfar kan perlu baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang balik barih as'aluka je si. Itu kadawa barih lo. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar biji. Yang baca al-hega dalam riwayat lain dia perlu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nya menyo di dua menjelang buka yang nantok nak baca fa'fu anna ya karim. Nya ulang dalam maksud. Nya menjelang buka nya tamah jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina ya tawwab tub alaina wasamihna fima janaina ya tawwab tub alaina waghfir lana wa lidina ya azim anta rabbi la ilaha ghairuk faghfirid dambal azim fa innahu la yaghfirud dambal azim illal azim. Alian doa oleh buka nyaino kalung bergabung bina riwayat sebab menyo riwayat Allahumma laka sumtu nya dasar hadilah menyo tanya ahli sunnah dia amal untuk fadilah amal. Menyo dasar hadis sahih doa le buka kan Allahumma laka sumtu dalam riwayat sahih doa li buka dhahabat dam'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah taala. Dibaca cuma mandum yang sahih nah yang lain nah garu-garu li Allahumma laka zumtu ala rizqika autartu alaika tawakkaltu bika amantu dhahabat dam'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah taala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillah hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Dalam kitab nak heboh riwayat tentang doa oleh buka. Nya kata gabung mendung. Kemudian nya doa tambahan untuk kuat dalam mengerjakan sembahyang tarawih. Yang ya kalau sembahyang tarawih dia habis baca salatut tarawih. Ya qawiyu ya matin ya qadiru ya muqtadir ya qawiyu ya matin ya qadiru ya muqtadir 7 juga. Dalam baca Allahumma inna qabalnaka faqbalna wa ala ta'atika wa inna ya karim. Allahumma inna qabalnaka faqbalna wa ala ta'atika wa inna ya karim. Yang tambahan yang maksud long nak pegah ataupun muno yang nak pela kerana dalam hadis Nabi nak pegah dia pela yang baca dalam bulan Ramadan. Sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna lega. Ni ulang li ba'da salam. Yang berarti nya doa-doa yang mendum kalung hadiah kedon tinggal ni amalkan dan nya kata Rasulullah ajar. Itu nanti yang dapat ni yang tam dah dengar berkon. Kan hana tam dah dengar, hana dah baca. Nah dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi. Nyoba kita mungkin katrik hana dia praktek. Tapi di mudi alhamdulillah kaput tahun menjelang kena buka urangnya berkumpul dalam masjid sama-sama yang baca memandung dia. Jadinya dia praktek dalam keluarga lah untuk dalam bulan Ramadan kali ini. Namanya murid-murid ni kopi ni perbanyak. Yang mentang disampaikan suasana bi kaujun kaji tutup mentang pengajian tanya pada kesempatannya dan juga tanya baca doa mudah-mudahan Allah kabulkan dan long sebagai pemateri selama pengajian karenanya masa tawakuf masa perisiat menyuna selama pengajian kata-kata yang menyinggung perasaan mohon diperbanyak maaf. Mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini bertanya hana dosa yang hukumat dan semoga Allah Nabi hidayah dan Nabi taufik agar mampu jalankan ibadat puasa kalinya bukan hanya ibadat sebagai rutinitas tahunan tetapi ibadat yang mampu ditingkatkan menjadi puasa khawas baiklah puasa am tetapi puasa awam ni tingkat juga menjadi puasa khawas. Amin. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.